Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman sekalian yang nonton video ini dan juga coach dari AI Orbit Future Academy, Caga dan teman-teman coach lainnya yang saya hormati. Perkenalkan, saya Iksan Fajriwandana dari kelas Tarla AI Orbit Future Academy. Di sini saya izin mempresentasikan sedikit tentang suatu model AI atau Artificial Intelligence yang termasuk pada ranah NLP, yaitu Natural Language Processing. Dan model tersebut adalah mengenai analisis sentimen tweet mengenai film Indonesia yang menggunakan model multinomial naive Bayes, yang artinya model tersebut akan menganalisa sentimen tentang opini-opini orang Indonesia tentang film-film Indonesia, yaitu tentang kenegatifan atau positif opini tersebut dari hasil tweet Twitter seperti itu. Dan yang digunakan pada saat ini adalah model multinomial naive Bayes. Sebelumnya mungkin menjelaskan sedikit tentang naive Bayes sendiri, yaitu algoritma probabilitas untuk klasifikasi teks, terutama pada analisis teks. Makanya dipakai untuk analisis sentimen saat ini. Nah, algoritma itu didasari oleh teorem Bayes yang mengasumsikan bahwa fitur-fitur tersebut bersifat independen. Yang dalam kasus ini berarti kalau begitu diasumsikan bahwa probabilitas kemunculan suatu tweet tidak tergantung tweet lainnya. Dengan begitu, asumsi tersebut akan menyederhanakan kalkulasi dan berujung efisien pada komputasinya. Cocok untuk dataset yang besar. Seperti itu. Pertama-tama mungkin adalah latar belakang, tujuan, dan urgensi tersebut. Yang pertama, latar belakangnya platform sosial media seperti Twitter yang sangat populer untuk tempat pemaparan opini, termasuk review film. Dan dengan begitu akan berguna untuk industri film karena banyaknya dataset, itu data tidak struktur yang ada di luar sana. Untuk tujuannya untuk pengambilan wawasan yang lebih dalam dan akurat terkait opini warganet yang kemudian dapat dimanfaatkan pada perindustrian. Dan urgensinya dalam perindustrian film itu sangat kompetitif, namun dengan pengertian lebih dalam dengan menggunakan suatu machine learning seperti ini mengenai pandangan publik tentang film yang diproduksi dapat membantu studio dalam uh, strategi pemasaran. Kemudian dataset itu sendiri yang dipakai termasuk pada sentimen analisis yang disediakan AI Orbit, yang ini linknya, yang ini berisikan sekitar, bukan sekitar, 200 data tweet orang-orang Indonesia mengenai film. Nah, sebelum masuk ke pre-processing data, mungkin sedikit memperlihatkan kodenya sendiri dari awal. Yang mungkin langsung saja dari awal itu import library yang diperlukan. Lalu ada mengimport dan menganalisis datasetnya dari proses data acquisition. Ini link yang tadi ya. Dan di sini diperlihatkan seperti apa tampilannya. Jadi di sini ada nomornya, lalu ada sentimennya negatif atau positif, lalu ada text tweetnya. Ini contohnya. Dan di sini ada total 200 data seperti itu. Nah, untuk pre-processing data sendiri ada 4 di sini. Case folding, stemming, filtering, lalu text pre-processing pipeline. Nah, untuk case folding sendiri, yang pertama-tama dia uh, menyamakan setiap kata-kata dan setiap huruf menjadi huruf kecil dan menghapus bermacam simbol. Di sini saya menghapus URL, angka, kartu tanda baca, dan tag add tanda pagar. Gitu. Kemudian di sini contohnya, tolong editingnya yang bagus ya, titik. Saya sering kecewa dengan film Indonesia, titik. Ditunggu filmnya tanda seru 2 kali. Berubah menjadi semuanya sama dan tanda baca dihapus. Kemudian ada filtering, yaitu stop word removal yang menghapus stop word seperti adalah, saya, agaknya, yang uh, cuma akan menambah data saja.
menjadi noise. Yang selanjutnya adalah saya menambah daftar stopper sendiri melalui sedikit melihat datanya. Yang saya dapat ada kata-kata seperti tiket, warganet, film dengan yang memenuhi seperti itu. Ini contohnya bisa dilihat lebih sedikit dan lebih konkret. Lalu ada stemming yang mengubah kata-kata menjadi bentuk asli. Jadi seperti berlari menjadi lari seperti itu. Dan terakhir digabung sebagai teknik uh, text preprocessing pipeline yang akan mengotomasi proses preprocessing tersebut. Seperti ini. Nah, dengan melalui ini datanya menjadi sudah dipilah melalui preprocessing tadi dan disimpan menjadi clean data.csv yang melabelkan X sebagai clean text dan Y sebagai sentimennya. Ya bisa dilihat X sendiri adalah tweet yang sudah di melalui text preprocessing tadi dan Y sentimennya. Kemudian kita beranjak ke ekstraksi fitur. Ya, ini ada 3 tahapan. Bag of words dan n-gram, TF-IDF, ini term frequency, inverse document frequency, n-gram, dan Chi-square. Di sini Chi-square lebih termasuk pada seleksi fitur yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama-tama adalah bag of words dan n-gram. Dia mengubah teks menjadi vektor. Untuk bag of words sendiri, dia teknik merepresentasikan teks sebagai matriks terkait frekuensi kata-kata muncul. Seperti ini berikutnya. Dan kemudian masuk TF-IDF. Ini yang menetapkan suatu beban pada tiap kata berdasarkan frekuensi munculnya kata tersebut dari dokumen source yang ada. Kemudian Chi-square sendiri adalah teknik seleksi fitur yang mengukur nilai independensi antara fitur dan kelas atau label dalam dataset. Dan dengan begitu dia mengukur seberapa kuat hubungan suatu fitur dengan labelnya seperti itu. Dan sini fiturnya untuk kasus ini fiturnya adalah kata-kata itu sendiri dan dikorelasikan dengan sentimennya seperti itu. Seperti ini contohnya. Kecewa, jelek, keren, hambar, fast, gagal. Dan setelah fitur ekstraksi, kita masuk ke model yang dipakai, modeling. Untuk model yang saya pakai sebenarnya awalnya ada banyak. Ada CNN, ada SVM, Random Forest, dan yang saya pakai sekarang multinomial naive Bayes. Nah, tapi kendalanya kemarin saya setelah sekian lama error, ternyata errornya itu sendiri adalah salah dalam pelabelan, yakni untuk Y-nya sendiri saya belum ubah menjadi sentimen. Jadi kemarin akurasinya semuanya 0 dan baru sempat untuk menghitung akurasi dari model type bias saja. Seperti itu. Jadi kita langsung lanjut aja ke type bias mungkin. Dari pertama modelingnya dia pertama-tama memisah datanya menjadi training set dan testing set. Di sini testing set 0,2 maksudnya berarti dari data tersebut dibagi menjadi 2/10 testing dan 8/10 training. Seperti itu. Random state adalah ya nomor untuk randomness-nya. Lalu dilatih multinomial naive Bayes-nya, dibuat prediksi dari testingnya dan dievaluasi modelnya. Nah, dari evaluasi tersebut terdapat akurasi 0,825, mungkin lebih detailnya ada juga di performa model seperti ini.
Jadi untuk klasifikasi report yaitu ada precision, recall, advanced score, dan support. Seperti sekian berikut dengan akurasinya sekitar 0,8 ya. Mungkin lebih jelasnya dari perintahan di sebelah kanan ini yang memperlihatkan berapa prediksinya benar dan tidak benar, dan dari tidak benar atau benar tersebut true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Ini 33/7. Mungkin untuk kesimpulannya, pertama-tama mungkin dari data set yang tersebut yang disediakan, yaitu 200 tweet, itu sangat bervariasi dalam sangat time. Jadi mungkin saya anggap kurang dataset untuk benar-benar melatih modelnya untuk lebih dari 80%, tapi mungkin dapat menuju pada 90% jika saya tambahkan untuk dataset word normalisasi dan inputan untuk stopword yang tadi itu. Selanjutnya juga mungkin untuk saya sendiri perlu diingat bahwa datanya harus pertama-tama benar pelabelannya, tapi untungnya pada saat ini dapat benar pada akhirnya untuk menggunakan multinomial naive Bayes. Dan mungkin juga seperti yang saya contohkan tadi, untuk multinomial naive Bayes sendiri sangat cocok untuk ini karena dataset yang banyak. Jadi mungkin itu konklusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.